Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Slam. Kali ini Mr. Slam akan menyampaikan pembahasan UTBK pokok bahasan atau mata pelajaran kimia. Selamat mengikuti. Nomor 31. Pada reaksi Al dan Cr2O3 menghasilkan Al2O3 plus Cr. Sebanyak 9 gram aluminium direaksikan dengan 38 gram krom 3 oksida. Massa logam krom yang dihasilkan adalah diketahui AR-nya seperti tertulis di sini. Oke, maka konsepnya adalah kita cek dulu apakah ini sudah setara apa belum. Ya, kalau sudah diberi angka-angka kayak gini itu sudah setara. Coba kita cek. AL-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, CR sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, oksigen 3, kanan 3. Oke, sudah setara ya. Nah, perlu diingat bahwa kalau reaksinya itu diketahui kedua-duanya nih, 9 gram milik siapa nih? 9 gram itu miliknya aluminium, 38 gram miliknya krom. Maka ini harus dicari reaksi pembatasnya. Oke, kita tulis lagi persamaan reaksinya. 2Al ditambah Cr2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Cr. Nah, kita hanya menuliskan koefisiennya saja di sini ya. 2 dibanding 1 dibanding 1 dibanding 2. Nah, karena Al dan Cr-nya diketahui, maka kita masing-masing harus mencari molnya dulu. Untuk Al 9 per Al adalah unsur, maka di sini dibagi AR-nya yaitu 27. Berapa? 1/3 mol. Kemudian Cr2O3 berapa gram? 38 dibagi MR-nya. Nah, MR-nya itu Cr2O3 adalah 2 kali 52 ditambah 3 kali 16, 104 ditambah 48, jadi 152. Ini nilainya adalah 1/4 mol. Nah, di antara Al dan Cr2O3 manakah yang habis bereaksi? Kita harus mencari reaksi pembatas. Caranya gimana? Nah, yang mana ini ya? Nah, yang yaitu mol tersedia dibagi koefisien yang hasilnya adalah terkecil. Oke, coba untuk Al berapa? Yaitu 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6. Kemudian untuk Cr2O3 1/4 dibagi 1 sama dengan 1/4. Jadi yang paling kecil yang mana? 1/6 atau 1/4? Yang lebih kecil adalah 1/6. Jadi reaksi pembatasnya adalah Al. Ini artinya massa dari Cr itu tergantung kepada molnya Al. Oke, maka langsung aja perbandingan koefisiennya adalah 2 dibanding 2. 2 untuk Al, 2 untuk Cr. Perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Al 1/3 mol. Berarti ini juga 1/3 mol. Oke, jadi Cr yang dihasilkan adalah, saya ganti warna, sepertiga kali AR. AR-nya berapa? 52. Jadi 52 dibagi 3. Oke, berapa ketemunya? 52 dibagi 3. 1 ya. 17,3 gram. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 32. Sebanyak 3 kali 10⁻23 atom besi. Oke, kita cut sampai di sini. 3,0 kali 10⁻23 itu ada berapa mol? Yaitu mol besi itu ada 3,0 kali 10⁻23 dibagi
1 molnya kan 6,02 atau kita singkat aja 6,0 kali 10 pangkat 23, jadi ini setengah mol. Oke. Direaksikan dengan asam sulfat secukupnya menurut reaksi. Kalau kata-kata secukupnya itu artinya bahwa atom besi itu atau besi itu harus habis bereaksi. Nah, ini reaksi sudah setara apa belum? Belum ya. Kita setarakan dulu. Fe ditambah H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ya plus H2. Oke, cara menyetarakan cepat begini. Fe sebelah kanan ini kita tetapkan dulu yang lebih banyak, kita tetapkan angka 1. Fe nya ada 2, berarti kiri kasih angka 2. SO4 nya berapa jadinya? 3, kasih angka 3. Hidrogennya 6, jadi 2 kali 3. Oke, jadi ini 2 adalah 3 koefisiennya. Oke. Kemudian pada suhu dan tekanan tertentu 1 gram gas O2 MR nya 32, volumenya 1 liter. 1 gram O2 itu ada berapa mol? 1 per 32 mol. Berapa volumenya? 1 liter. Jadi kalau 1 molnya adalah 32 liter. Ini yang nanti menjadi patokan untuk 1 mol gas. Ya, 1 mol gas O2 ini gas. Kita tahu bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama itu jumlah molnya sama. Ya, termasuk gas oksigen dalam hal ini. Jadi tidak ada kaitannya antara hidrogen dengan oksigen, tapi ini kaitannya adalah dengan hukum tentang perbandingan mol dan volume untuk gas. Ya. Nah, dari dalam hal ini kalau Fe nya itu setengah mol, maka H2 nya berapa mol? Nah, kita hitung dulu molnya H2 yang dihasilkan, yaitu koefisien 3 dibagi koefisiennya Fe2 kali molnya Fe berapa? Setengah. Jadi ada 3 per 4 mol H2. Jadi volumenya berapa? 3 per 4 kali 32 dengan 24 liter. Oke. Jadi yang dihasilkan adalah 24 liter. Oke, berikutnya nomor 33. Pernyataan yang benar untuk reaksi 2CO gas ditambah O2 gas menghasilkan 2CO2 gas. Delta H-nya adalah X Kj. Ini positif, oke. Nah, ini untuk koefisien 2. Nah, ini adalah cerita tentang kalor pembakaran CO2. Tapi ini koefisiennya 2. Ya, harus kita buat 1 nanti. Oke, coba. Kalor pembentukan CO jelas salah ya, karena CO itu ada di sebelah kiri, sementara di sebelah kanannya CO2. Jelas salah nih. Salah ya, kita coret salah. Kalor pengurian CO jelas tidak mungkin ya CO diurai menjadi CO2, salah. Kalor pembakaran CO, nah ini mungkin ya. Ini kan CO plus O2 kan namanya pembakaran CO. X untuk koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1, X per 2 mestinya. Berarti ini salah di sini. Kalor pembakaran CO dengan delta H-nya adalah setengah X Kj per mol. Oke, ini karena untuk 2. Jadi kalau 1 adalah setengah. Jadi jawabannya adalah D. Pembentukan CO jelas salah. Oke, jawabannya adalah D. Oke, sekarang nomor 34. Pernyataan yang benar untuk reaksi CH3 2 kali NH Aq ditambah H2S Aq menghasilkan CH3 2 NH plus Aq ditambah HS min Aq adalah. Oke, sebelum kita teruskan, ini soal ini ada kekeliruan ya. Kalau ini H2S, kalau H2S nya minus, berarti ini kehilangan satu atom H yang akan ditangkap oleh CH3 2 kali NH. Maka di sini harusnya CH3 2 kali, ini saya betulin ya, oke. Ini ada kekeliruan, harusnya menulisnya begini. Jadi yang ini saya ganti CH3
2 kali agak ke bawah ya, NH2 plus gini. Oke. Kemudian CH3 ini benar, CH3 2 kali NH2 ini harusnya NH2 plus, ini juga NH2 plus. Oke, yang benar adalah ini, artinya H2S itu melepaskan satu proton sehingga menjadi HS-. Nah, protonnya ditangkap oleh CH3 2 kali NH, jadi menghasilkan CH3 2 kali NH2 plus. Karena ini menangkap, maka menurut Bronsted-Lowry merupakan basa konjugasi atau apa ini? Coba yang pertama, merupakan basa konjugasi dari H2S. Salah ya. Jadi H2S asam, basa konjugasinya harusnya apa? Basa konjugasi dari H2S harusnya adalah HS-. Jadi ini salah. Jadi basa konjugasi dari HS adalah salah. CH3 2 kali NH2 plus bersifat asam ya. Kalau ini H2S asam, ini basa setelah menangkap H plus berubah menjadi asam. Jadi benar nomor 2. Oke. H2S merupakan asam konjugasi dari CH3 2 kali NH2 plus. Salah ya. H2S itu merupakan asam konjugasinya dari siapa? Dari HS-. Nah, HS- di H2S asam setelah melepas H plus berubah menjadi basa, maka HS- bersifat basa. Benar. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Benar. Oke. Oke, sekarang nomor 35. Asam asetil salisilat HC9H7O4 terdapat dalam aspirin dengan Ka 2,5 10⁻⁵. Bila 3 tablet aspirin dilarutkan dalam 200 ml air, satu tabletnya mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat, maka pH larutan yang terjadi adalah jadi ini asam bervalensi 1 ya, di sini hidrogennya 1 yang bisa terbebaskan menjadi asam. Kita hitung dulu MR-nya, barangkali terpakai. MR-nya itu adalah berapa? 12 kali 9 ditambah ini 8 kali 1 ditambah 64, 4 kali 16 ya. Jadi ketemunya adalah MR-nya 180. Oke. Kemudian 3 tablet, satu tabletnya mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat. Jadi kalau 3 tablet berarti masanya adalah 0,3 kali 3 sama dengan 0,9 gram. Oke, jadi molarnya adalah gram per ml 0,9 dibagi 180 kali 200 ml. Jadi kalau dibagi liter adalah 0,2 atau 1000 per kayak gini rumusnya. Oke, kita coret dengan ini, kita coret dengan ini 5. 0,9 kali 5 adalah 4,5 bagi 180, itu ketemunya adalah 1/40 molar. Oke. Konsentrasi H plusnya adalah untuk asam lemah akar Ka kali M. Ka nya adalah 2,5 kali 10⁻⁵, M nya adalah 1/40. Ini kalau saya tulis seperti ini, jadi saya kalikan 10, yang atas 25, berarti ini pangkatnya 10⁻⁶ dibagi 4, ini 10⁻⁴. Jadinya akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2, 10⁻⁶ dibagi 10⁻⁴, 10⁻⁷ di akar adalah 10⁻⁻3,5. Oke, molar. Ya betul, molar.
sehingga pH-nya adalah langsung saja adalah 3,5 min log 5 dibagi 2 2,5. Oke, ada nggak? 3,5 min log 2,5. Oke, jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 36. Arus listrik 5 ampere diberikan ke dalam larutan kromium 3 nitrat selama 30 menit. Berapa gram massa logam kromium Cr dengan air 52 akan terendapkan pada katoda? Langsung aja kita pakai rumus M sama dengan E IT per 96500 gram satuannya. Ini adalah hukum 1 Faraday. E adalah massa ekivalen, yaitu AR-nya berapa? 52. Valensinya ini krom 3, jadi 3. Arusnya 5 ampere. Kemudian waktunya 30 menit. 30 menit berapa detik kali 60 bagi 96500 ya. Ya, kalau kalian hitung dengan atau dihitung ketemunya adalah 1,62 gram. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang nomor 37. Ikatan ion dapat terjadi antara dua atom unsur yang masing-masing mempunyai konfigurasi elektron terluar. Yang pertama 4p1 dan 3p5. Oke, 4p1 itu pasti berawalnya itu ada 4s2 4p1. Nah, ini adalah golongan 2 tambah 1 3a periode keempat. Sedangkan 3p5 pasti berawal dari, untuk yang satu ini ya, 3p5 pasti ada 3s2 3p5. Jadi ini golongan 7a periode 3. Oke. Golongan 3a periode 4 itu ikatannya adalah ikatan kovalen. Ya, gallium ini ya. Gallium itu ikatannya kovalen. Jelas yang satu salah. Sedangkan 4s2 untuk yang kedua, 4s2 itu udah terakhir, berarti ini periode 4 golongan 2A. Oke, kita langsung lari yang ke 4p5. 4p5 itu pasti ada 4s2 4p5. Ini periode 4 golongan 7A, jelas ion. Oke, satu salah, 2 benar, pastilah 4 benar, 3 nggak usah dicek. Oke, jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, itu ngetriknya untuk soal model pilihan berbentuk seperti ini. Oke, nomor 38. Suatu elektron berpindah dari kulit orbital K ke orbital M. Oke, jadi menurut Bohr itu atom bermuatan positif ya. Kemudian elektron-elektron itu berada pada kulit-kulit. Oke, ya gini. Nah, kulit yang paling dalam itu namanya kulit N1, namanya K, L, M. Menurut Bohr, kalau elektron pindah dari kulit K ke kulit M, jadi ini ke sini, kalau elektron pindah dari kulit K ke kulit M, berarti ini harus ada energi dari luar, maka itu harus menyerap. Nah, ini menyerap apa? Menyerap energi foton ya, energi foton. Sebaliknya kalau dari M ke K itu adalah melepas. Oke, sekarang gini, di optionnya elektron menyerap energi sebesar selisih energi total M dikurangi orbital K. Nah, semakin keluar energinya itu semakin kecil, jadi yang diserap adalah selisih antara M dan K. Benar ya, dianggap benar dulu. Coba kita bandingkan dengan option yang lain.
Elektron menyerap energi sebesar selisih energi orbital K dikurangi orbital M. Kalau ini tadi M kurangi K, ini K kurangi M. Yang C, elektron melepas jelas salah, melepas salah, tidak menyerap atau melepas tambah salah ya. Jadi sekarang ini semakin keluar ya, semakin N, ini namanya N1, N sama dengan 2, ini N sama dengan 3 ya. Kalau N nya semakin besar maka energinya semakin kecil ya. Energinya semakin kecil. Nah, oke, jadi besarnya energi yang diserap itu adalah delta E, adalah E akhir, yaitu kan dari K ke M, dari K menuju ke M. Jadi energi total M dikurangi energi total di K. Oke, jadi jawabannya adalah energi M dikurangi energi K. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Oke, nomor 39. Dua senyawa organik A dan B mempunyai rumus kimia yang sama, yaitu C3H8O. Ya, C3H8O itu memenuhi rumus umum CnH2n plus 2O. Oke. Jadi ini ada dua kemungkinan, yaitu bisa sebagai alkohol, bisa sebagai eter. Oke. Nah, dapat berhasil dengan logam Na maupun PCl3. Nah, ini ciri-ciri alkohol itu positif terhadap Na maupun PCl3. Sedangkan yang ini adalah negatif, eternya. Jadi kalau begitu, senyawa A adalah suatu alkohol. Oke, alkanol ya, atau alkohol, benar. B eter, benar. AB merupakan isomer fungsional, ya. AB merupakan isomer struktur, salah. Jadi jawabannya adalah A 1, 2, 3. Oke. Oke, nomor 40. Reaksi CO2 gas plus NO gas menghasilkan NO2 gas plus CO gas. Ini sudah setara ya. Dilakukan dalam wadah 5 liter. Pada keadaan awal, oke, kita tulis dulu reaksinya. CO2 gas ya ditambah NO gas menghasilkan NO2 gas ditambah CO gas. Oke. Ini pakai mula-mula, reaksi, dan sesudah reaksi. Oke, kita tambahkan dulu molnya. Keadaan awal 4,5 mol CO2. Ini 4,5. 4 mol NO, tambahkan 4. Sesudah setimbang NO masih tersisa, sisanya di sini 0,5. Oke. Nah, berarti yang bereaksi berapa nih? Ini yang bereaksi 4, sininya 4, terus sininya 4 juga karena 1:1:1. Oke. Berarti sini terbentuk 4, sini 4, sini 0. Oke, maaf. Ini yang tersisa bukan CO2 tapi NO. Oke, jadi ini salah, maaf ya. Ini salah. Masih tersisa adalah NO, berarti di sini 0,5. 4, mula-mula 4 tersisa 0,5, berarti yang bereaksi dalam 4 dikurangi 0,5, jadi 3,5. Reaksi kimia itu sebanding dengan koefisien 1, 1, 1, 1 semua ya koefisiennya, berarti ini bereaksi 1, 3,5. Berarti sisanya adalah 1. Ini awalnya 0, kemudian terbentuk 3,5. Ini juga 3,5. Ini jadinya setelah reaksi timbang, oke, Kc adalah konsentrasi NO2, konsentrasinya adalah molar pangkat 1 karena koefisiennya 1 ya. Kemudian ini CO ya dibagi konsentrasi dari C2 kali konsentrasi NO. Oke.
masing-masing dibagi volume. Jadi ini 3,5 dibagi 5 kali 3,5 dibagi 5 dibagi 1/5 kali 0,5/5. Oke, 5 nya dapat kita melakukan pencoretan karena habis terbagi. Oke, 5 nya kita coret. Oke, jadi hasilnya adalah 3,5 kali 3,5 dibagi setengah. Jadi ketemunya 3,5 kali 3,5 dibagi setengah adalah 7. 7 kali 3,5 adalah berapa? 24,5. Oke. Oke, jawabannya adalah B. Oke. Gampang bukan kimia? Ya. Asal kalian belajar yang baik, pelajari sampai paham, maka insya Allah kamu bisa mengerjakan. Oke. Selamat berjumpa kembali pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.